Rahimakumullah. Setiap agama memiliki dan meyakini adanya kitab suci yang mereka anggap sebagai sebuah kitab yang suci, yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan beragama. Saudara kita Nasrani punya kitab Injil, Yahudi punya kitab Taurat, Hindu punya kitab Weda, Buddha punya kitab Tripitaka. Semua agama mempunyai kitab yang mereka anggap suci, dan kita Islam diberikan Allah sebuah mukjizat yang luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjadi pembeda mana yang hak dan yang mana yang batil. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Malam 17 Ramadan kemarin kita peringati sebagai malam turunnya Al-Qur'an. Peringatan itu tidak lain dilakukan untuk mengingatkan kepada kita semua umat Islam betapa pentingnya Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan mengantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Al-Quran sebagai imam artinya adalah mengikuti apapun yang ditunjuk, apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran demi keselamatan dunia sampai akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, dan aduan itu berisi, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, satu saat nanti, kata Rasul, umatku akan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang tidak diperdulikan, sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak mau membacanya, orang-orang yang tidak mau mempelajarinya, orang-orang yang tidak mau memahaminya, dan yang terlebih penting adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran, maka tugas kita terhadap Al-Quran adalah belajar membacanya dengan baik dan benar, kemudian berupaya untuk memahaminya dengan pemahaman yang lurus, kemudian berusaha bagaimana mengamalkan isi daripada Al-Quran sebisa dan semampu kita. Oleh karena itu kita lihat pada hari ini adalah sebuah kesyukuran yang besar kepada kita umat Islam. Di tengah-tengah beratnya cobaan yang kita hadapi, di tengah-tengah hebatnya kemajuan zaman dan teknologi, di tengah-tengah anak-anak kita yang sibuk dengan HP gadgetnya, di tengah-tengah anak yang sibuk dengan pergaulan bebasnya, tapi masih ada secercah harapan ketika kita melihat di setiap lingkungan adanya rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Di tengah-tengah kita masih banyak pesantren-pesantren tahfiz. Di tengah-tengah kita masih banyak sekolah-sekolah yang menjadikan tahfiz Al-Quran sebagai program unggulan dari sekolah mereka. Ini menjadi sesuatu yang harus kita dukung sebagai orang tua. Biarlah kita sebagai orang tua mungkin tidak sempat dan tidak bisa menjadi hafiz Quran, tapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan datang, kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran. Ketika nilai Al-Quran itu sudah ada sejak diri mereka, satu saat mereka dewasa, mau jadi apapun mereka kelak, nilai-nilai Al-Quran itu yang akan menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita dukung. Jangan sampai kalau dulu di tahun 80-90 selesai maghrib kita dengar dari rumah ke rumah
dari rumah ke rumah, saut-sautan suara membaca Al-Quran. Tapi pada hari ini kenyataan itu mungkin sudah sangat langka kita dengar. Yang ada adalah kita dengar dari rumah ke rumah saut-sautan suara karaoke dari rumahnya. Masing-masing orang pada hari ini sudah terlalu mudah untuk menyanyi. Dengan keyboard laptop yang harganya murah, semua orang bisa menyanyi. Tapi begitu nanti acara khataman Al-Quran, bergeser Al-Quran dari orang yang satu ke orang yang berikutnya karena payahnya membaca Al-Quran. Maka ini yang pertama tugas kita adalah belajar membaca, dan bulan Ramadan kesempatan tadarus Al-Quran. Dan tadarus itu bukan target menghatamkan semata, tapi bagaimana kita berupaya untuk membenarkan bacaan kita, meluruskan makhraj huruf yang keluar dari lisan kita, membenarkan tajwid panjang pendek yang harusnya kita lakukan ketika membaca Al-Quran. Dan yang kedua, setelah kita berusaha membacanya dengan baik dan benar, dan kita anjurkan kepada anak cucu kita, dan yang kedua adalah pahamkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya dengan membaca terjemah Al-Quran, kemudian kita pahami sendiri Al-Quran, karena ketika Al-Quran coba dipahami sendiri, maka dikhawatirkan kita akan salah memahami makna Al-Quran. Maka dengan majelis-majelis ta'lim yang diadakan di perwiritan kita undang guru-guru kita. Di masjid kita buat majelis ta'lim pengajian, kita undang ustadz kita, yang tujuannya tidak lain adalah menyampaikan isi Al-Quran. Dan tentunya kita harapkan pemahamannya adalah pemahaman yang benar, sehingga kita bisa yang ketiga nantinya melaksanakan isi Al-Quran juga dengan cara yang benar. Jangan sampai Al-Quran diperlombakan. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar kemudian diberikan hadiah dan piala. Tetapi orang yang mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar justru mendapatkan penjara. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk membaca, untuk memahami, dan terlebih adalah untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. Yang terakhir, jamaah saudara Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita tidak mampu membaca, menghafal Al-Quran sebagaimana anak cucu kita, ketika kita ingin agar pahala Al-Quran itu terus mengalir kepada kita, walaupun pada satu saat nanti ketika ajal telah datang menjemput kita, maka yang harus kita persiapkan, saudaraku jamaah Jumat, adalah bagaimana pahala Al-Quran itu tetap mengalir kepada kita. Nabi SAW mengatakan satu huruf dari Al-Quran yang kita baca adalah 10 kebaikan. Maka bagaimana kebaikan pahala itu tetap mengalir kepada kita, walaupun kita sudah berada di dalam tanah berukuran 2 kali 1 meter, di alam barzah yang terputus semua amal ibadah kecuali 3, kata Nabi SAW. Di antaranya adalah au sadaqatin jariyah, sedekah jariah yang kita berikan selama kita hidup ataupun ketika telah meninggal dunia, yang disampaikan oleh anak dan cucu kita. Bagaimana caranya? Ketika kita mampu berinfak, berwakaf, membelikan Al-Quran, kemudian kita serahkan kepada rumah-rumah tahfiz yang anak-anaknya sedang menghafal Al-Quran, maka insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Ataupun mungkin ada anak yang mau menghafal Al-Quran, dia mau masuk pesantren tahfiz Quran, tapi orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Kita siap menjadi orang tua asuhnya untuk membiayai bulanannya sampai dia khatam Al-Quran. Maka insya Allah ketika anak itu menghafal dan membaca Al-Quran, pahala itu pun juga akan sampai kepada kita. Ataupun kalau ada pesantren rumah tahfiz yang sedang membangun, maka kita ikut berdonasi, berwakaf, kemudian jadi pesantren itu, jadi rumah tahfiz itu, dan kita ada wakaf di situ. Insya Allah juga pahala Al-Quran akan sampai kepada kita. Maka peluang-peluang pahala yang terus mengalir ini, mari kita amalkan dalam kehidupan. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi pahala insya Allah akan tetap mengalir kepada kita. Semoga bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran,
menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.